Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Hanif Syirvani dengan NIM 1030 123000315 dari kelas IF 4706. Nama saya adalah Adi Bintang Syapurya dengan NIM 1030123004999. Dan pada hari ini kami akan mempresentasikan studi kasus pada mata kuliah Analisis Kompleksitas Algoritma dengan judul Analisis Kompleksitas Algoritma, Sequential Search, dan Binary Search dalam pencarian judul lagu. Oke, yang pertama izinkan saya untuk membacakan deskripsi studi kasus. Jadi pada studi kasus ini kami bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan kedua kompleksitas dari kedua buah algoritma, yaitu sequential search dan juga binary search, untuk pencarian data dari sebuah kumpulan data, yang dimana kumpulan data ini kami menggunakan sebuah judul lagu. Selanjutnya untuk deskripsi dari sequential search, yang pertama yaitu sequential search adalah algoritma pencarian yang memeriksa elemen satu persatu dari elemen pertama sampai elemen target ditemukan atau sampai elemen terakhir. Bisa dibilang sequential search ini menggunakan pencariannya itu dari elemen pertama hingga objek yang ingin kita cari itu ketemu, maka sequential search ini akan berhenti. Sedangkan jika tidak ketemu, maka pencariannya akan dari elemen pertama hingga elemen terakhir. Dan pada studi kasus ini kami menggunakan algoritma iteratif untuk sequential search. Selanjutnya untuk deskripsi dari binary search. Binary search adalah algoritma pencarian yang memeriksa elemen dari dataset yang terurut dengan membagi ruang pencariannya menjadi dua, yaitu yang pertama, jika elemen lebih kecil maka dicari ke bagian kiri, sedangkan jika elemen lebih besar maka pencarian ke bagian kanan. Algoritma kemudian membagi bagian tersebut kembali dan terus mencari sampai habis atau si elemen yang dicari itu ditemukan. Dan pada studi kasus ini kami menggunakan algoritma rekursif untuk binary search. Perbedaannya dari algoritma iteratif dan rekursif sendiri, yaitu iteratif itu menggunakan perulangan while, sedangkan algoritma rekursif menggunakan if-else. Selanjutnya di sini untuk tujuan studi kasus, yang pertama itu untuk menentukan tingkat efisiensi kedua buah algoritma dalam berdasarkan jumlah data dan juga waktu eksekusi. Yang kedua itu untuk mengidentifikasi kedua algoritma, mereka itu unggul di bagian mananya gitu. Selanjutnya di sini adalah hasil dari running kami menggunakan 10 data, 10 judul lagu. Yang pertama ada Aku Cinta Padamu, ada Bunda, Cinta Luar Biasa, Demi Waktu, Ego, Firasat, Gajah, Hati Yang Kau Sakiti, Indonesia Pusaka, dan yang terakhir Jikalau. Dan data ini kami buat terurut, jadi berurutan dengan huruf kapital yang berada pada awal judul, jadi dari A sampai J. Dan di sini untuk sebelah kanannya itu ada lama pencariannya atau running time-nya dari kedua buah algoritma. Yang biru merupakan hasil running time dari binary search, sedangkan yang orange merupakan hasil running time dari sequential search. Selanjutnya di sini adalah hasil running time, juga sama seperti sebelumnya, cuman perbedaannya adalah sebelumnya itu berbentuk tabel, sedangkan di sini untuk
hasilnya berbentuk grafik. Oke, jadi saya di Bintang Saputra saya akan menjelaskan isi program-programnya ya yang kita pakai. Jadi kita pakai code blocks. Di sini ada headernya ini tempat saya definisiin sekuensial sama binary-nya kami definisikan di sini. Terus source-nya ada dua ini tempat algoritmanya ya. Yang sekuensial dia iteratif, dia pakai for loop. Kalau yang binary dia itu rekursif, dia akan manggil dirinya sendiri nih, binary search kan. Dia manggil dirinya sendiri sampai ketemu, kurang lebih gitu. Ya, yang saya jelaskan dulu ya, sekuensial dia itu cara kerjanya, dia kan dapat array-nya. Jadi dia dari isi array yang pertama misalkan ya, dari pertama yaitu 0 sampai n. N ini adalah jumlah elemen dalam array-nya. Nanti kita ada masukkan di main-nya ini nanti ya. Jadi dia akan ngeloop terus sampai array ke i-nya sama isi elemen sama string target ini. Jadi isi elemennya kita itu adalah string. Terus kita akan return nomor urutnya di array-nya. Kurang begitu. Kalau binary juga kita bakal return nomor urut, tapi kalau binary itu dia cara kerjanya itu dia itu membagi dua gitu, array-nya. Jadi ada integer left sama right ini. Left ini adalah elemen pertama di array, right ini adalah elemen terakhir di array. Terus kita akan nyari mid-nya. Mid-nya itu kurang lebih tengah-tengahnya. Jadi left yang kiri ditambah kanan, ini kurang kiri terus dibagi dua. Jadi itu bakal di tengah-tengahnya gitu. Kalau array yang urutan nomor tengahnya itu sama dengan string target, dia akan return itu. Kalau lebih gede dia akan return tapi pakai yang kirinya, jadi yang paling kiri sama tengah-tengah. Kurang lebih gitu. Kalau lebih besar ternyata jadi dia akan ke yang kanan. Kurang lebih gitu. Kita bisa lihat mainnya di sini. Nah, mainnya seperti ini ya. Ini agak panjang istrinya. Ini array kita udah terroot ya. Ini A, B, C. Soalnya itu buat yang binary kan dia harus terroot. Jadi kita bisa lihat ini array-nya terdefinisi. N-nya itu adalah besar array-nya, size of array kita pakainya. Kalau target ini nanti yang kita cari. Jadi kalau kayaknya ini yang terakhir. Nah ya, jikalau itu yang terakhir, oke ya. Ini ada 10 elemen ini. Kita bisa lihat kita pakai hardcode ya, jadi kita langsung run. Kalau kita mau pakai binary ini tinggal ini, kalau pakai sequential ini di comment saja sih, kurang lebih gitu. Nah jadi kalau kita run bisa langsung kelihatan ininya, execution time misalkan. Kurang lebih gitu kita dapatnya. Ya, itu programnya kita. Oke, selanjutnya saya akan melakukan untuk demonya. Langsung saja di sini terdapat main CPP ya. Lalu terdapat header. Header ini berisi dua function, yaitu function sequential search dan binary search. Yang dimana sequential search ini menggunakan algoritma iteratif dan binary search menggunakan algoritma rekursif. Langsung saja saya akan coba dulu menggunakan sequential search. Saya akan coba judul lagu yang tidak tertera pada baris 12 ini, dimana di baris 12 ini sudah terdapat 10 judul lagu sama seperti yang ada di laporan dan ya laporan. Saya coba judul lagu yang tidak tertera, yaitu misalnya Balonku. Coba untuk build and run. Mungkin di sini keluaran untuk execution time-nya tidak akan 100% mirip atau akurat seperti yang ada di laporan, karena tergantung terkadang sering terjadi kesalahan di sistem gitu ya, seperti lemot dan sebagainya. Di sini bisa dilihat ya, untuk keluarannya judul lagu tidak ditemukan.
Sekarang saya akan mencoba untuk judul lagu yang berada pada elemen pertama, yaitu Aku Cinta Padamu. Di sini, oke, build and run. Nah, di sini terlihat bahwa judul lagu pertama, yaitu Aku Cinta Padamu, ditemukan pada urutan pertama dengan execution time yaitu 0,875. Selanjutnya saya akan mencoba untuk judul lagu kedua yang posisinya berada pada di tengah elemen dengan judul lagu Ego. Oke, build and run. Kita lihat. Nah, di sini judul lagu ditemukan di urutan kelima dan dengan execution time yaitu 0,562 detik. Selanjutnya saya akan mencoba judul lagu ketiga yang letaknya berada pada ujung elemen terakhir dengan judul Jikalau Kau Cinta. Nah, bisa dilihat di sini bahwa judul lagu ditemukan di urutan ke-10 dengan waktu eksekusi yaitu 0,897. Selanjutnya untuk binary search, saya coba lagu yang tidak tertera dalam data, misalnya Pelangi. Nah, bisa dilihat di sini untuk judul lagunya tidak ditemukan dengan execution time yaitu 1 detik 0,81. Sekarang saya akan coba seperti sequential search, yaitu elemen pertama, elemen di tengah, dan elemen terakhir. Untuk elemen pertama menggunakan binary search. Nah, di sini bisa dilihat bahwa judul lagu ditemukan di urutan pertama dengan execution time yaitu 0,760 detik. Selanjutnya untuk judul lagu kedua yaitu Ego yang berada pada tengah elemen. Nah, di sini bisa dilihat bahwa judul lagu ditemukan di urutan kelima dengan execution time yaitu 0,83 detik. Selanjutnya untuk judul lagu terakhir yaitu Jikalau Kau Cinta. Di sini bisa dilihat bahwa judul lagu ditemukan di urutan ke-10 dengan execution time yaitu 1 detik 0,49 detik. Nah, dari demo tadi bisa kita lihat bahwa beberapa execution time dapat terjadi tidak akurat. Yang pertama dikarenakan karena overhead system. Kedua yaitu karena ukuran dataset di mana setiap data pada 10 judul lagu tadi bisa dilihat judul lagu ada yang terdapat 1 kalimat, 2 kalimat, bahkan 3 kalimat, sehingga execution time terjadi tidak akurat dan terkesan acak. Dan ketiga itu karena average time dari average case dari binary search, yaitu dapat dilihat bahwa binary search memiliki average case, yaitu data yang dicari terletak acak di dalam daftar dengan langkah pencarian rata-rata dengan kompleksitasnya yaitu O log n. Sedangkan untuk sequential search memiliki average case, yaitu di mana data yang dicari terletak di posisi acak di dalam daftar dengan langkah pencarian rata-rata dengan kompleksitas yaitu ON. Nah, ini untuk analisisnya, tunggu ya, ini analisisnya bisa lihat di sequential search. Base case-nya itu kalau dia langsung ketemu, jadi targetnya elemen awal, kan dia kan ngecek dari awal sampai akhir.
worst case-nya kalau targetnya elemen paling terakhir, jadi dia bakal ngulang terus n kali ya sebesar besar array-nya. Average-nya kalau posisi targetnya yang acak ya di tengah-tengah misalkan. Kalau rata-rata ini kita bisa lihat dari yang sebelumnya ya. Jadi kurang lebih ini tambahin terus dibagi jumlah elemennya. Ini ada 10 elemen, ini ditambah semua bagi 10, kurang lebih gitu lah ya. Tapi hasilnya di 0,833 detik. Kalau binary, base case-nya juga O1, tapi kalau targetnya tepat di tengah, soalnya kita kan tahu kan yang tadi itu binary itu dia nge-return yang mid, yang tengah-tengah. Kalau worst case adalah O log n, jadi setengahnya n. Jadi kalau targetnya berada di ujung, jadi kalau targetnya datanya yang paling awal atau paling akhir, itu worst case-nya. Kalau average case-nya kalau ngacak, jadi ON ya. Rata-ratanya adalah 0,861 detik, itu juga sama. Ini semua tambahin terus dibagi jumlah elemen. Nah, sekarang kelebihan atau kekurangan kedua algoritmanya. Kalau sequential search itu mudah diimplementasikan, jadi kan dia kan tinggal ngecek satu-satu gitu ya. Sama datanya gak usah terurut. Kekurangannya kalau datanya besar itu dia bakal lama. Kalau tengah-tengah misalkan, apalagi kalau misalkan datanya elemennya paling terakhir tuh, ini misalkan kan terhadap posisi elemen target, kalau paling terakhir terus datanya besar, maka ya bakal lama banget nyarinya, itu bakal langsung worst case. Nah sekarang untuk binary search, kelebihannya kalau di data yang besar itu dia jauh lebih cepat, soalnya kan dia ngebagi-bagi, bagi dua sampai kecil sampai ketemu. Dan kalau datanya terurut ya jauh lebih optimal, soalnya ya dia tinggal bagi-bagi. Emang itu sih, emang desainnya untuk data yang terurut. Nah kekurangannya itu juga sama, datanya harus terurut. Sama kalau tadi kan kita kan binary pakai recursive, jadi ada overhead, jadi dia numpuk-numpuk nambahin memori. Sama ini juga kenapa tadi running time-nya lebih besar, ini karena dia algoritmanya numpuk, dia harus sampai ketemu dia terus baru udah sampai yang awalnya, fungsi awalnya juga sudah lebih gitu. Jadi kesimpulan, nah ya binary search ya lebih efektif kalau datanya besar sama datanya terurut. Tapi kalau pakai recursive ya itu kayak tadi ya, running time-nya jadi tinggi. Kalau sequential search ya mudah diimplementasikan, sama datanya nggak usah terurut. Tapi kalau datanya besar, dia tidak efektif, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.